Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa wa ala alihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-safiyyu khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai limpahan rahmat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai limpahan rahmat, rezeki, karunia, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesihatan yang tiada tara. Salawat beserta salam tak henti-hentinya selalu kita sanjung sajikan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah selama 30 hari di bulan Ramadan, tentunya ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan yang tiada tara ketika kita bersilaturahim kepada sanak keluarga, kepada ayah dan bunda, dan kepada saudara-saudara baik yang dekat maupun yang jauh. Selain dari kita bersilaturahim, tentunya kesempatan kita bisa berjumpa, bertatap muka, bahkan saling bercandaria hanya didapatkan ketika di hari raya Idul Fitri. Namun tak lupa juga ketika kita merayakan kemenangan Idul Fitri, maka ada di antara saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran dan bantuan kasih sayang dari kita. Siapa mereka? Mereka inilah anak-anak yatim, fakir miskin, orang tua, wanita janda, dan orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Orang-orang yang membutuhkan harta tersebut, tidaklah kita menganggap bahwasanya mereka itu enggan bekerja. Tidaklah kita menganggap mereka bahwasanya mereka itu miskin secara dipelihara, tetapi mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hidup yang layak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu profesor yang berada di Indonesia. Beliau ini telah lama divonis oleh seorang dokter bahwasanya beberapa bulan lagi dia akan mengalami operasi besar. Lalu dengan operasi ini kemungkinan dia bisa hidup sangat minim sekali. Namun sang profesor ini dengan berharap kesembuhan setiap harinya, dia tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Dia mengajar di kampus, dia pergi ke kampus, dan dia melakukan penelitian-penelitian seperti mana biasanya. Pada suatu hari, dia melewati sebuah lorong kecil di mana lorong tersebut ada penjual daging yang mana setiap hari
penjual daging tersebut selalu menjajakan dagingnya itu kepada pembeli. Profesor ini menghampiri penjual daging lalu bertanya kepada seorang ibu-ibu, wahai ibuku, kenapa engkau melakukan hal ini?" Sang ibu terkejut melihat bahwasanya seorang profesor datang menghampirinya. Si ibu ini mengatakan bahwasanya, si ibu ini menjawab, "Wahai profesor, sesungguhnya saya adalah seorang wanita janda yang telah lama ditinggal mati oleh suami. Saya mempunyai tanggung jawab terhadap 5 anak-anak yang berada dalam asuhan dan tanggung jawab saya. Saya meminta izin kepada seorang penjual daging ini untuk bisa mengutip sisa-sisa daging yang dipotong oleh seorang penjual daging dan sisa-sisa tulang yang ketika dia dipotong, saya meminta izin kepada penjual daging ketika dia memotong tulang belulang ini, maka tulang belulang yang sudah jatuh ke tanah itu saya kutip untuk saya jadikan makanan ke anak-anak yang sedang menunggu saya." Mendengar hal tersebut, sang profesor terenyuh hatinya. Lalu dengan rasa iba dan penuh sedih, beliau mengatakan kepada penjual daging ini, "Wahai penjual daging, mulai hari ini ke depan dan sampai sebulan yang akan datang, berikanlah 1 kilo daging kepada ibu ini setiap harinya. Kemudian untuk biayanya maka saya akan membayar tunai hari ini." Mendengar hal yang sedemikian, sang ibu ini merasa senang dan bergembira, lalu mengucapkan rasa ribuan terima kasih kepada sang profesor tersebut. Kemudian profesor ini kembali pulang ke rumah dengan wajah yang sangat ceria, dengan wajah yang sangat senang. Tiba-tiba disambut oleh cucunya yang berlarian untuk menyambut kedatangan sang kakek. Kemudian juga dia disambut oleh sang anak, yang mana anaknya ini sedang berada di rumah. Kemudian sang anak bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayahanda, ada gerangan apa hari ini ketika ayahanda pulang ke rumah dengan wajah tersenyum, dengan wajah yang sangat bahagia, tanpa ada merasakan penyakit apapun sebagaimana beberapa hari yang lalu dokter memvonis terhadap ayahanda?" Lalu sang profesor ini mengatakan bahwasanya ketika saya pulang dari kampus, saya berjalan kemudian melewati sebuah lorong. Lalu saya dapati seorang ibu-ibu yang sedang memilih potongan-potongan daging kecil, sisa-sisa potongan orang penjual daging tersebut. Lalu saya mengatakan kepada sang penjual daging untuk memberikan 1 kilo setiap harinya daging kepada ibu tersebut dan saya membayar cash. Kemudian sang anak bertanya lagi, "Apakah hanya gerangan tersebut bahwasanya engkau merasa senang dan bahagia?" Jawab sang ayahanda, "Iya, dengan hal tersebutlah hari ini saya sangat merasa berbahagia tanpa ada pengecualian apapun." Kemudian beberapa hari selanjutnya, sang profesor ini datang ke sebuah rumah sakit didampingi oleh anak dan cucunya untuk memeriksa kesiapan bahwasanya untuk melakukan operasi besar. Setelah diagnosis, setelah dia masuk ke ruang pemeriksaan, sang dokter terkejut dengan apa penyakit yang sudah dialaminya. Ternyata dokter tidak menemukan satu apapun penyakit yang dialami, padahal dia sudah divonis untuk 3 bulan ke depan dia akan meninggalkan dunia ini. Singkat cerita, sang dokter bertanya kepada profesor ini, amalan apa yang telah Anda lakukan, wahai Bapak Profesor?" Beliau hanya menjawab, "Saya hanya memberikan sedikit di antara harta saya kepada seorang janda miskin, di mana
janda tersebut menanggung 5 orang anak yatim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari cerita tadi yang terjadi di negara Tunisia menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang ketika ingin berinfak, ketika ingin bersedekah, ketika ingin membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka jangan tunggu waktu kaya, ataupun jangan tunggu ketika dia susah, atau jangan tunggu ketika kita ditimpa musibah. Karena harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah sebuah titipan kepada kita. Baik itu anak kita, baik itu cucu kita, baik itu kendaraan pribadi kita, rumah kita, istri kita, suami kita, bahkan jabatan yang sedang kita dapatkan itu hanyalah sebuah titipan. Bahkan ketika Allah memberikan nyawa kepada dalam diri kita, ketika Allah mengambil kembali, maka kita tidak bisa mengganggu-gugat bahwasanya apa yang sudah diberikan oleh Allah adalah hak kita untuk selama-lamanya. Bukankah kita ini hanyalah milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini, ketika kita bersedekah, ketika kita memberikan yang terbaik yang ada pada diri kita, itulah yang akan menjadi penolong kita, baik ketika susah, baik ketika senang, baik ketika lapang, baik ketika kita dalam kemiskinan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.